Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari kelas 3A Manajemen, NPM 0211222027. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi Business Communication and Negotiation. Di sini juga saya mengambil materi yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Oke, mari kita lanjut. Di slide pertama itu ada pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan secara akibat dari terjadinya proses komunikasi antara berbagai unsur kebudayaan. Komunikasi lintas budaya juga itu sangat berfokus pada kajian bidang ilmu ekonomi yang lebih menekan pada perbandingan pola-pola komunikasi kebudayaan. Sehabis pengertian, di sini juga ada pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangatlah penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang sangat-sangat menguntungkan bagi kedua perusahaan tersebut. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi yang dapat ditemukan. Di slide berikutnya juga ada definisi budaya. Menurut para tiga sumber memberikan apa sih komunikasi lintas budaya menurut mereka masing-masing. Yang pertama itu ada Hemstreet and Betty. Menurut dia adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada di dalam masyarakat mereka sendiri. Yang kedua itu ada Hofstede. Menurut dia adalah sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang. Dan yang ketiga ada Bob and Tail. Menurut dia adalah sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan, sikap, dan juga nilai-nilai untuk berperilaku. Berikutnya juga ada pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin 1977, ia mengatakan dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahaminya keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Dan yang ketiga juga, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman-pengalaman anggotanya. Di sini juga berikutnya ada asumsi teoritis komunikasi antar budaya. Ada 5. Yang pertama itu yaitu perbedaan persepsi antara komunikator dan juga komunikan. Yang kedua itu ada komunikasi antar budaya mengandung isi dan relasi antar pribadi. Yang ketiga itu gaya personal mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang keempat, tujuan komunikasi antar budaya adalah mengurangi ketidakpastiannya. Dan yang terakhir itu ada 5, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Oke, di slide berikutnya juga ada asumsi-asumsi komunikasi antar budaya. Asumsi-asumsi komunikasi antar budaya itu ada 3. Yang pertama, perbedaan persepsi antara komunikator dan juga komunikan. Yang kedua itu ada komunikasi berpusat pada kebudayaannya. Dan yang ketiga juga ada tujuan komunikasi antar budaya adalah efektivitas antar budaya. Slide berikutnya juga ada komunikasi berpusat pada kebudayaan. Menurut Smith 1976 mengatakan bahwa komunikasi dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Atau menurut Edward mengatakan bahwa komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan juga adalah komunikasi.
Saat berikutnya juga ada tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Di sini ada menurut Litvin lagi, menurut dia tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya itu yang pertama menyadari bias budayanya sendiri, lebih peka secara budaya, dan yang ketiga juga ada merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Yang keempat, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, dan yang kelima, membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta, wacana, dan makna bagi para anggotanya. Kemudian ada komponen budaya. Setiap elemen terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, dan juga bahasa dan pengetahuan. Sedangkan kalau untuk nilai-nilai itu ada baik buruknya, diterima ditolaknya. Untuk norma-norma itu ada tertulis atau tidak tertulis. Kalau simbol-simbol bahasa dan pengetahuan itu dari lemahnya Henstrid dan Betty. Kemudian juga ada komponen budaya mencakup bahasa kepercayaan, atau kepercayaan itu bisa dibilang sebagai keyakinan, yaitu ada sopan santun, adat istiadat, seni, dan juga pendidikan. Jadi kesimpulannya, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Pengembangan keterampilan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting. Artinya itu mengingat kecenderungan dunia bisnis yang semakin global. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.